Ya, suatu saat ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Musa al Ashari, ya, datang ke masjid untuk menunggu waktu sholat subuh. Ya, akan masuk waktu subuh, tetapi ya, sahabat yang mulia Abu Musa al Ashari ya berangkat duluan ke masjid sebelum dilaksanakannya sholat subuh. Namun ternyata sudah ada orang-orang di dalam masjid yang membuat halakoh-halakoh, yang membuat kelompok-kelompok atau majelis-majelis zikir, ya, diperintahkan oleh setiap halakoh itu memiliki pemimpin, memiliki kelompok-kelompok setiap regunya, dan memerintahkan kepada mereka, ya, bacalah, ya, tahlil, ya, la ilaha illallah sebanyak kemudian 100 kali. Kemudian ada perintah lagi, bacalah setelah itu baca tasbih 100 kali. Ya, setiap kelompok melakukan seperti itu. Abu Musa al-Asy'ari kemudian aneh melihat ritual yang seperti ini. Ya, pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja wafat beliau. Maka Abu Musa al Ashari, dan ini merupakan pelajaran bagi kita, beliau tahu kadar dirinya dan tahu bahwa ada yang lebih utama ilmunya. Maka beliau tidak langsung menegur, akan tetapi langsung menuju kepada rumah Abdullah bin Mas'ud, ya, dan meminta fatwa kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya, ini pelajaran bagi kita jamaah sekalian, betapa urusan agama ini adalah urusan yang sangat serius sekali. Ya, kita tidak bisa main-main, sekedar main perasaan, main duga-duga. Sekelas sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari, ya, kalau sepintasnya bahwa sesuatu ini aneh, tidak pernah ia lihat saat Rasulullah masih hidup, kelompok-kelompok dibagi-bagi seperti itu, baru setiap ketua memerintahkan, ya, anggota-anggota regunya, halakonya itu untuk berzikir menggunakan batu dan seterusnya. Ya. Lalu, ya, karena taunya kadar dirinya, ya, taunya dirinya siapa Abu Musa al-Asy'ari, maka ia justru merujuk kepada ulamanya para sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Nah, disitulah kemudian Abdullah bin Mas'ud kemudian datang dan melihat sendiri apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang di dalam masjid itu. Maka di situ kemudian Abdullah bin Mas'ud marah dan mengatakan, begitu cepat kalian celaka. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja wafat. Ya, kemudian baju-baju beliau di rumahnya belum usang, piring-piring beliau masih utuh. Artinya masih baru saja Rasulullah meninggalkan kita. Kalian sudah buat permasalahan. Kalian sudah buat ritual-ritual yang aneh. Ya. Tapi orang-orang ini mengatakan, ya, bukan yang kami inginkan kecuali hanya kebaikan. Bukankah berzikir ini adalah kebaikan? Iya, tetapi kata Abdullah bin Mas'ud, kam min muridil khair, ya, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, lam yusibah, tidak mendapatkannya. Ya, artinya apa jamaah sekalian? Ya, niat untuk mendapatkan kebaikan, ya, itu harus diikuti dengan panduan yang syar'i. Niat baik saja tidak cukup, tetapi harus diikuti dengan tuntunan agama. Dan sebaik-baik tuntunan, kata Abdullah bin Mas'ud, ya, siapa di antara kalian yang ingin mengambil sunnah, mengambil teladan, maka kata Abdullah bin Mas'ud, ambillah teladan, ya, dari orang yang sudah meninggal, yaitu para sahabat. Ya, karena orang yang hidup, kata Abdullah bin Mas'ud, itu belum selamat dari fitnah. Kita belum tahu akhir dari kehidupannya. Makanya kalau kita ingin mengambil inspirasi, mengambil teladan, maka sebaik-baik teladan itu adalah ada para salaf kita, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sudah selesai dengan hidup ini dan sudah diketahui bagaimana mereka menutup kehidupannya dan selamat dari fitnah. Adapun orang yang masih hidup, mungkin kita mengidolakannya, ya, tetapi seperti kata Abdullah bin Mas'ud, kita jangan berlebih-lebihan jamaah sekalian. Apalagi sampai fanatik buta terhadap seorang ustadz, terhadap seorang tokoh, ya, karena ia belum selamat dari fitnah. Kita belum tahu bagaimana ia menutup kehidupan dunia ini. Apakah ia mampu husnul khatimah? Apakah ia mampu untuk istiqomah? Ataukah kemudian ia justru tergelincir di tengah fitnah yang begitu banyak? Dan ini keutamaan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, bagaimana ia merujuk, ya, kepada sahabat-sahabat Rasul, dan ia mengingatkan
Iya, mengingatkan orang-orang yang berzikir tadi dengan kelompok-kelompok yang seperti itu dengan tata cara yang tidak pernah dikenal di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalian begitu cepat celaka padahal masih banyak sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup, yang seharusnya menjadi rujukan dalam permasalahan agama ini. Dan ini merupakan panduan dari Abdullah bin Mas'ud bagaimana kita mengambil urusan agama ini, bahwa ukurannya adalah bagaimana yang dipahami oleh sahabat. Mereka adalah generasi terbaik yang pernah hadir di tengah umat ini. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah generasiku, para sahabatku. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi yang datang setelahnya, yaitu para tabi'in, kemudian generasi yang datang setelahnya yaitu para atba tabi'in. Ya, ini jamaah sekalian menjadi ukuran tatkala kita beragama. Ya, karena setiap kelompok, setiap pemahaman pasti memiliki dalil. Ya, meskipun ya pemahamannya itu kadangkala dipaksakan, kadangkala dibuat-buat. Nah, ukurannya apa jamaah sekalian untuk mengukur suatu pemahaman, suatu dalil? Kembalikan kepada sahabat. Bagaimana sahabat memahami dalil itu? Bagaimana sahabat memahami teks-teks keagamaan, baik itu Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang diwariskan oleh para ulama kita. Kemudian dari sahabat kepada muridnya para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kemudian agama itu sampai pada kita saat hari ini. Makanya kalau kita menimbang suatu dalil, kembalikan pemahamannya kepada para sahabat, sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud tadi. Karena sekarang kadang orang bingung, ya kok bingung betul kita ini, banyak sekali pendapat, banyak sekali kelompok, banyak sekali golongan, kita ikut yang mana? Maka sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, ikutilah apa yang dipahami oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Ia hidup bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia lihat betul, ia lihat langsung bagaimana Rasulullah mengaplikasikan teks-teks keagamaan itu dalam kehidupan mereka, sehari-hari.